Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desi Data. Video kali ini pengen bahas yang ringan-ringan dan fun aja, nggak topik yang berat-berat ya teman-teman. Jadi langsung aja saya pengen mulai pembahasannya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkadang menjadi dilema para beginner watch collector. Karena kalau beginner itu kan kadang-kadang masih banyak pertanyaan ya. Tapi kalau yang udah expert ya udah banyak pengalaman ya bukan mungkin malah hampir dipastikan pertanyaannya itu sedikit gitu karena dia sudah mengalami antara itu kesalahan atau keberhasilan dalam perjalanan collecting watch gitu. Nah, langsung aja saya mulai ya teman-teman. Pertanyaan nomor satu yaitu untuk para beginner nih ya teman-teman. Anda lebih baik izin sama pasangan Anda atau minta maaf? Kalau izin berarti sebelum membeli jam. Kalau minta maaf berarti udah beli lalu minta maaf ya. Anda pilih yang mana? Kalau saya pernah nonton video Paul Thorpe ya, salah satu YouTuber tentang jam tangan. Menurut dia izin sama minta maaf lebih baik minta maaf karena nggak ada bedanya kata dia. Minta maaf lebih cepat itu menurut dia. Jadi kalau izin itu kadang-kadang bisa berantem dulu, bisa prosesnya lama dulu, bahkan bisa jadi nggak diizinin gitu. Yang akibatnya bisa jadi berantem juga gitu. Tapi kalau seandainya minta maaf, tetap marah gitu, tetap mungkin kalau pasangannya nggak setuju, antara suaminya, biasanya suami sih ya, suaminya mau beli jam tangan, tapi udah dibeli gitu, jam tangannya sudah ada, jadi ya sudah prosesnya akan lebih cepat menurut dia. Tapi kalau menurut saya lebih baik minta izin teman-teman. Tapi izinnya itu memang dengan maksudnya gini, bukan berarti tiba-tiba minta izin gitu, bukan. Tapi dengan persiapan yang jelas ya. Contoh satu, kalau saya pribadi dengan pasangan saya tipikalnya open ledger. Jadi maksudnya open ledger itu pasangan saya tahu semua dari investasi, bisnis, bahkan kita sama-sama tahu rekening dan lainnya kita tahu gitu. Jadi nggak ada yang perlu disumputin sih karena betul-betul aset bersama ya, rekening bersama, semua bersama ya. Karena kita tahu dan saya pun memberitahu bahwa membeli jam tangan yang tepat itu bukan artinya menghambur-hambur uang. Itu salah satu bentuk konversi aja dari nilai rupiah ke satu barang yang bisa dijadikan instrumen investasi ya, salah satu gitu. Maka dari itu ya mau izin atau nggak izin ya diperbolehkan gitu. Jadi memang sudah terbukti juga gitu. Nah, saya nggak tahu kalau teman-teman bagaimana. Nanti teman-teman boleh share di komen ya. Itu pertanyaan nomor satu. Pertanyaan nomor dua, lebih baik beli baru atau beli bekas? Kalau saya pribadi untuk investasi dan pakai ya, jadi fungsinya double nih ya. Mendingan bekas teman-teman. Hampir guaranteed 100% mendingan second. Kenapa? Karena kalau untuk investasi dan dipakai, kalau Anda beli baru, apalagi yang masih new seal, full seal segala macam. Kalau akhirnya Anda buka dan dipakai ya nanti harganya sama dengan harga bekas juga karena udah pasti kena kejeduk, kena ding, kena dent, kena scratch, udah pasti teman-teman kalau Anda pakai. Jadi kalau saya pribadi saya mendingan bekas, kecuali ada kebetulan waktu itu teman saya minta diantar, minta diberikan informasi mengenai dia benar-benar mau beli jam tangan yang nggak mau dipakai sama sekali, benar-benar untuk sebagai salah satu instrumen investasi menurut dia. Nah itu beli yang all sealed atau yang benar-benar baru, ya mendingan baru teman-teman. Gitu. Oke, berikutnya steel atau precious metal. Jadi semuanya bahannya stainless atau ada yang emas, platinum, pokoknya precious metal lah ya. Nah ini tricky sih teman-teman. Untuk beberapa jam ya, contoh seperti Rolex ya teman-teman. Jam precious metalnya Rolex itu yang second terkadang bukan lebih murah tapi hampir tipis bedanya dengan jam steelnya Rolex merek-merek tertentu.
Nanti saya kasih contohnya ya teman-teman ya. Bener-bener bedanya tipis sih teman-teman. Contoh aja misalnya kalau kayak Daytona Panda yang harga barunya mungkin bisa mencapai 500 juta ya 2021 bahkan lebih gitu. Dibandingkan dengan Rolex Smurf yang sudah discontinue, all white gold ya, blue dial, blue bezel, itu harganya beda tipis. Mungkin untuk Anda yang nggak terlalu fanatik dengan model-model tertentu, yang penting Rolex dan bagus, toh dua-duanya sama-sama bagus, saya bisa ngomong lebih baik dengan harga hari ini ya teman-teman, lebih baik precious metal. Menurut saya sih teman-teman. Tapi kalau seandainya waktu dulu sebelum Rolex Panda naik gitu, ya mungkin Anda yang suka Daytona ya lebih baik Daytona. Jadi tergantung nih kalau zaman sekarang dengan kenaikan harga Rolex Steel yang sangat drastis gitu, dan beberapa model precious metal yang tidak terlalu naik drastis, tapi kalau untuk Daytona precious metal contoh kayak yellow gold Daytona green dial ya itu drastis ya teman-teman. Anda harus perhatikan harga di pasaran bahwa harga second Rolex Precious Metal dibandingkan harga steel Rolex Sport model tertentu yang baru itu beda tipis. Jadi Anda silakan pilih sendiri. Kalau saya pribadi, saya dalam hal ini bisa jadi pilih Precious Metal second, teman-teman. Nomor 4, pakai fake luxury item, maksudnya fake luxury watch ya, atau genuine jam tangan biasa gitu. Ya, contohnya Seiko lah, G-Shock gitu. Kalau saya udah pasti genuine jam tangan biasa. Bisa Seiko, bisa G-Shock, bisa jam-jam biasa lah teman-teman. Apa misalnya Hamilton mungkin ya. Pokoknya yang biasa-biasa aja lah, yang di ya, kisaran 5-10 juta gitu. Lebih baik itu saya teman-teman daripada fake luxury watch. Nomor 5, lebih baik Anda beli di authorized dealer tapi ngantrinya atau waktunya unknown atau tidak tahu time limitnya, tanda tanya gitu ya, atau langsung aja di gray market. Kalau pilihannya benar-benar ini ya gray market teman-teman, karena dengan waktu yang unknown ya bisa jadi nggak pernah bisa dapat gitu. Tapi kalau waktunya jelas ya AD ya, authorized dealer. Nomor 6, luxury watch atau luxury car. Luxury watch teman-teman. Alasannya luxury watch itu harga cenderung lebih terapresiasi tahun demi tahun. Kalau luxury car depresiasi ya, jadi turun. Terus luxury watch kecil, gampang simpannya. Luxury car ya butuh tempat ya. Terus bayar pajak dan lain-lain lah, ribet teman-teman. Kalau luxury watch ya simple gitu. Tergantung tapi memang untuk apa dulu nih. Kalau Anda yang sudah, sekali lagi ini kan untuk beginner ya. Kalau misalnya Anda yang sudah expert, uang udah terlalu banyak ya mungkin Anda pilih dua-duanya. Luxury car iya, luxury watch iya. Big watch or small watch? Sebenarnya saya pengen jawab proper watch, tapi saya lebih cenderung small watch teman-teman. Yang penting lak-tulaknya itu jangan overhang lebar tangan kita, dan diameternya itu sesuai dengan lingkar pergelangan tangan kita. Jangan terlalu gede deh teman-teman. Saya lebih suka yang antara proper to small watch. Kayak buat saya pribadi, buat diameter jam tangan itu antara 40 sampai 37 mm teman-teman. Nah ini lucu teman-teman. Kalau Anda mau memakai luxury watch, Anda lebih suka rapih atas sampai bawah ya teman-teman. Berpakaian rapih, jadi bajunya rapi, celananya rapi. Rapi itu belum tentu selalu jas gitu ya, formal bukan. Tapi misalnya Anda kasual, pakai kemeja, pakai celana celana pensil teman-teman, celana skinny ya, skinny jeans gitu, terus pakai sepatunya juga boleh misalnya sneakers yang keren gitu. Atau Anda lebih suka kaos, celana pendek, sendal, luxury watch. Anda pilih yang mana? Kalau saya pilih yang lancai teman-teman. Jadi lancai dan luxury watch. Jadi kaos, sendal, pakai celana pendek. Nggak tahu kenapa lebih senang aja gitu ngelihatnya, untuk apalagi sport watch ya dipakai dengan gaya yang lancai. Anda bagaimana? Anda boleh komen ya. Nomor 9,
Rolex atau other brand? Maksudnya kalau dalam luxury itu perlukah Anda punya Rolex gitu ya? Kalau buat saya pribadi, suatu saat nanti misalnya teman-teman menjadi kolektor gitu ya. Menurut saya, tapi ini teman-teman boleh berbeda loh, bukan berarti anjuran atau informasi dari saya yang paling benar. Kalau saya dalam portfolio jam tangan gitu ya, waduh, portfolio jam tangan ya. Menurut saya perlulah ada Rolex. Kenapa? Karena Rolex itu ya satu paling diterima pasar, paling diterima masyarakat, punya hold value yang paling bagus teman-teman dari antara rata-rata jam tangan gitu ya. Ya, jadi kalau seandainya mungkin Anda punya portfolio jam tangan Anda minimal 50% atau lebih ya jam Rolex yang tepat lah gitu. Bukan Rolex asal juga ya teman-teman. Jadi jam Rolex yang tepat lah yang memang punya store value yang bagus gitu. Sisanya bebas lah. Itu menurut saya sih. Berikutnya, nah ini lucu sih teman-teman. Apakah Anda membeli jam tangan karena Anda suka memakai jam tangan luxury? Ini satu ya, pertanyaan nomor satu. Atau, maksudnya, ya pertanyaan di nomor 10 yang pertama. Atau Anda membeli jam tangan karena ada atau bisa menjadi instrumen investasi. Jujur teman-teman, Anda harus jawab jujur. Kenapa Anda membeli jam tangan luxury? Apakah betul-betul hanya karena Anda menyukai dan ingin memakai luxury watch? Atau karena ada bisa menjadi instrumen investasinya gitu? Kalau saya pribadi karena ada unsur investasi sih teman-teman. Jadi bisa menjadi unsur investasi karena contoh misalnya Anda membeli jam tangan bisa mencapai 100 juta, 200 juta, 300, 500, 1 miliar, bahkan 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Kalau tidak ada unsur investasi hanya buang-buang uang saja, saya jujur memilih mendingan nggak usah teman-teman. Tapi karena bisa dijadikan converter dari rupiah gitu ya, ada nilai investasinya, nilai jual belinya itu bagus gitu, bisa naik bahkan, yaitu menarik dijadikan sebuah hobi. Itu menurut saya. Nah, Anda jujur nih, nomor 10 ini Anda pilih yang mana? Oke, video hari ini singkat, padat, jelas teman-teman, hanya pengen sharing yang fun, yang ringan untuk mengisi. Ini katanya PPKM diperpanjang, PPKM-an ya, jadi hanya ingin menemani waktu-waktu Anda di PPKM ini. Itulah 10 pertanyaan yang kita sudah bahas. Nanti di kemudian hari ada video yang akan membahas pertanyaan-pertanyaan lagi. Ditunggu aja ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. See you guys.